Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Billy Aditya. Gimana kalian masih pada happy tentunya ya karena Indonesia kemarin berhasil menang lawan Bahrain dengan skor 1-0 di Gelora Bung Karno. Berkat hasil ini Indonesia masih berpeluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia walaupun sulit, guys. Seperti yang kita semua tahu, Jepang di grup C ini sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Sedangkan di peringkat kedua ada Australia yang ngoleksi 13 poin, juga di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 10 poin. Indonesia di peringkat keempat dengan 9 poin berkat tambahan 3 poin lawan Bahrain. Nah, gimana sih Bang Indonesia bisa lolos langsung? Ini sih bisa, tapi sulit banget ya guys. Kuncinya pertama Indonesia wajib sapu bersih laga lawan Cina dan juga laga lawan Jepang. Yang mana kalau lawan Cina mungkin ya sangat-sangat bisa lah ya. Tapi kalau lawan Jepang, ya sekali lagi walaupun Jepang udah dipastikan lolos dan mereka mungkin bakal pakai pemain pelapis, tapi Jepang tetaplah Jepang. Ya walaupun di sepak bola tidak ada yang mustahil ya. Kita berandai-andai aja misalkan berhasil sapu bersih lawan Cina dan juga lawan Jepang, itu pun kita masih harus bergantung dengan partai lain yaitu Australia. Karena Australia udah 13 poin nih. Sekali aja mereka menang, mereka udah memastikan diri lolos ke Piala Dunia nih guys. Dan di bulan Juni nanti Australia akan menghadapi Jepang. Tentunya kita berharap Jepang bisa sapu bersih lawan Australia nih, menang lah gitu ya. Dengan skema kayak gitu Indonesia poinnya 12, Australia masih 13, di laga lainnya itu ada Bahrain melawan Arab Saudi. Nah, mungkin ini kita berdoa aja supaya mmm, seri lah ya, hasilnya at least seri gitu. Dan lalu ada laga lainnya itu tanggal 10 Juni Indonesia akan menghadapi Jepang, kalau menang kita poinnya 15 dan Australia akan menghadapi Arab Saudi nih. Nah, itu juga kayaknya semoga aja sih hasilnya seri atau mungkin menang Arab Saudi lah ya. Dengan apa namanya, asumsi misalkan menghayal Indonesia menang lawan Jepang. Berarti poin kita 15, poinnya si Australia 14, poinnya si Arab Saudi ya di bawah kita lah gitu. Ya, tapi sekali lagi itu sulit banget guys. Kalau gue pribadi memang dari awal targetnya itu bisa lolos ke ronde keempat. Yang mana itu aja kita masih agak kesulitan nih. Dimana kita harus wajib menang lawan Bahrain, lawan Cina maksud gue ya di bulan Juni nanti. Dan perlu kalian tahu di babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia ini, itu yang dipakai adalah goal difference dulu, baru nanti produktivitas gol kalau masih gitu juga baru head to head setahu gue sih gitu ya. Nah, dengan kemarin kita sempat kebantai lawan Australia 5-1, walaupun menang 1-0 dari Bahrain, goal difference kita minusnya cukup banyak nih, yaitu minus 6. Arab Saudi minus 2 dan Bahrain minus 8. Nah, Bahrain di laga terakhir bakal menghadapi Cina atau kemungkinan besar mungkin mereka bisa menang ya lawan Cina gitu. Makanya kita wajib banget bisa menang lah lawan si Cina nanti. Seenggaknya ngunci ronde keempat dulu nih karena itu target awal dari PSSI dan target gue pribadi juga sebagai supporter timnas ngerasa kayak ronde keempat yang paling masuk akal lah gitu. Walaupun ya seperti yang gue bilang tadi masih ada kemungkinan bisa lolos langsung tapi sulit banget. Mungkin di bawah 10% atau mungkin bahkan di bawah 5% guys. Ya, pokoknya sekali lagi melihat perjuangan Indonesia sampai sejauh ini itu menurut gue udah luar biasa lah. Kita menjadi negara ASEAN yang paling mengumpulkan poin banyak di kualifikasi terakhir Piala Dunia nih, karena sebelum-sebelumnya itu ada Thailand dan juga Vietnam, itu kayaknya nggak bisa ngoleksi poin banyak deh ya. Bisa dibilang jadi lumbung gol bahkan gitu. Nah, bisa lolos ke ronde keempat nanti gimana Bang cara lolos ke Piala Dunia? Nanti di ronde keempat itu total ada 6 negara. Nah, 6 negara ini bagi 2 grup lagi nih. Masing-masing 3 tim dan yang lolos ke Piala Dunia secara langsung itu hanya juara grup aja. Jadi di situ kalau ditambah ronde keempat berarti Asia atau AFC udah punya jatah 8 tim. Nah, peringkat kedua dari masing-masing grup di ronde keempat ini bakal lolos ke ronde kelima, di mana mereka akan diadu yang menang akan mewakili AFC di playoff interkontinental nih. Nah, itu dia ya guys. Nah, kalaupun kita bisa lolos ke ronde keempat, memang masih agak sulit sih untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia karena di ronde keempat nanti itu kita bakal ketemu tim-tim kuat dari Timur Tengah. Kalau kita lihat dari klasmen ya bisa dipastikan kayaknya di ronde keempat nanti full semuanya itu
tim dari Timur Tengah kecuali Indonesia seandainya kita lolos. Ada Qatar di sana, ada Irak atau Jordan, terus ada apalagi mungkin Oman, ada Uni Emirat Arab. Wah, itu tim-tim yang sangat kuat ya tentunya ya. Dan walaupun nggak ada yang nggak mungkin kita bisa jadi juara grup di sana, kalaupun bisa peringkat kedua, ya masih panjang lagi tuh karena bakal diadu lagi sama peringkat kedua grup sebelah. Terus masih harus ikut playoff inter konfederasi, itu pun agak beda nih. Si playoff inter konfederasi Piala Dunia sekarang itu agak lebih panjang dia kayaknya. Nanti mungkin gue bakal bikin kontennya khusus buat atau tentang si playoff konfederasi ini nih. Tapi sekali lagi peluang untuk Indonesia ronde keempat itu terbuka lebar seandainya Indonesia berhasil menang dari Cina di Gelora Bung Karno. Menang berapapun gak peduli guys. Mau menang 1-0, mau menang 2-1, pokoknya yang penting wajib menang lah biar ngunci posisi keempat dulu nih. Itu aja yang paling penting sih. Kalau lawan Jepang itu mah udah ya bisa dibilang match bonus aja lah gitu. Kalau ternyata bisa menang, alhamdulillah. Itu pun harus tetap lihat grup lain gitu. Karena kalaupun kita bisa menang lawan Jepang tapi Australia bisa menang, ya udah dipastikan kita nggak bakal bisa lolos secara langsung juga gitu. Memang Australia di sini sangat-sangat diuntungkan sih menurut gua gitu. Tapi ya kita harus apresiasi sekali lagi perjuangan para pemain timnas kita yang sudah berjuang sekuat tenaga. Gokil sih, gue lihat perjuangannya luar biasa gitu ya. Fighting spirit kita juga gila sih. Kalau kalian inget, Rizky Ridho aja udah pincang sampai masih maksain mau main buat timnas karena waktu itu kita udah kehabisan pergantian pemain ya, dan posisinya juga waktu itu si Ricky Kambuaya lagi ditanduk luar lapangan tuh. Gokil tuh cuy. Akhirnya Ridho bangkit lagi. Dan kalau gue tonton podcastnya si Tom Hai sih, sama Joey Pelupesi, dia bilang si Ridho ini sempat ngomong ke pelatih atau ke staf pelatih, katanya dia masih bisa main lah, masih mau masuk, tapi tolong taruh dia di depan gitu. Seenggaknya dia bisa bikin apa ya, apa namanya? Dia sih kata-kata annoying ya, bisa bikin ya seenggaknya ganggu-ganggu pertahanan Bahrain lah ya. Dan akhirnya alhamdulillah kita berhasil menang lah tuh. Luar biasa sekali lagi, kita harus apresiasi semua pemain timnas kemarin betul-betul bermain cukup baik ya. Apa namanya? Gua benar-benar respect lah gitu, walaupun sepanjang 90 menit lebih deg-degan minta ampun sih. Gila, gila. Alright guys, sekali lagi kita doakan semoga timnas nanti di bulan Juni menang, minimal lawan Cina aja udah bersyukur lah. Yang baru bergabung sekali lagi jangan lupa dibantu likes dan juga dibantu subscribe ke channel gua, karena channel gua ini isinya live reaction timnas Indonesia Liga 1, Liga 2, kadang Liga 3 juga pernah. Dan gue juga live reaction pemain diaspora, gue juga live reaction UCL dan Europa League dan lain-lain lah ya. Pokoknya sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe channel gue dan dibantu likes postingan atau video ini guys. Itu dari gue, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.